Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ridho Riyadi yang terhormat dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah konsep beragama dan toleransi beragama. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri Salsabila dengan NIM 2121244, Aldavid Rizky Fitriana dengan NIM 2121255 dan Uji Bella Viani dengan NIM 2121256. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Di slide pertama dijelaskan tentang pengertian agama. Kata agama dikenal dengan kata din dari bahasa Arab dan kata religi dari bahasa Eropa. Agama berasal dari kata Sanskrit. Satu pendapat mengatakan bahwa kata itu tersusun dari dua kata. A artinya tidak dan gam berarti pergi. Jadi tidak pergi, tidak di tempat. Diwarisi turun-temurun. Agama memang mempunyai sifat demikian. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, dan agama memang mempunyai kitab-kitab suci. Selanjutnya adalah unsur-unsur agama. 1. Kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib itu sebagai tempat meminta tolong. 2. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia ini dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. 3. Respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon itu bisa mengambil bentuk perasaan takut, seperti yang terdapat dalam agama-agama primitif, atau perasaan cinta, seperti yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. 4. Paham adanya kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Fungsi agama bagi manusia dibagi menjadi 5, yaitu 1. Fungsi edukatif. Manusia mempercayakan fungsi edukatif pada agama yang mencakup tugas mengajar dan membimbing. Keberhasilan pendidikan terletak pada pendayagunaan nilai-nilai rohani yang merupakan pokok-pokok kepercayaan agama. Yang kedua yaitu fungsi penyelamatan. Agama dengan segala ajarannya memberikan jaminan kepada manusia keselamatan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, fungsi pengawasan sosial. Agama ikut bertanggung jawab terhadap norma-norma sosial sehingga agama menyeleksi kaidah-kaidah sosial yang ada, mengukuhkan yang baik dan menolak kaidah yang buruk agar selanjutnya ditinggalkan dan dianggap sebagai larangan. Yang keempat, fungsi memupuk persaudaraan. Persamaan keyakinan merupakan salah satu persamaan yang bisa memupuk rasa persaudaraan yang kuat. Manusia dalam persaudaraan bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja, melainkan seluruh pribadinya juga dilibatkan dalam suatu keintiman yang terdalam dengan suatu yang tertinggi yang dipercaya bersama. Dan yang terakhir yaitu fungsi transformatif. Juga dilibatkan dalam suatu keintiman yang terdalam dengan suatu yang tertinggi yang dipercaya bersama. Agama mampu melakukan perubahan terhadap bentuk kehidupan masyarakat lama ke dalam bentuk kehidupan yang baru. Hal ini dapat berarti pula menggantikan nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru. Pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerantia yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Dari sini dapat dimengerti bahwa toleransi adalah upaya untuk menghargai hak orang lain dalam hal berekspresi, meyakini keyakinannya, dan mengungkapkan pendapatnya meskipun pendapatnya berbeda atau salah. Selanjutnya, macam-macam toleransi. Macam-macam toleransi dibagi menjadi 3, yaitu
1. Inklusivisme. Inklusivisme merupakan sebuah pemahaman yang menganggap bahwa kebenaran tidak berada di satu pihak, melainkan bisa berada di pihak manapun, termasuk di dalamnya agama. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap agama membawa nilai-nilai universal. Yang kedua, pluralisme. Pluralisme merupakan paham yang mengakui adanya berbagai perbedaan dan mengajak setiap orang untuk berpikir realistis bahwa pada hakikatnya setiap agama itu berbeda. Dan yang ketiga yaitu multikulturalisme. Multikulturalisme secara bahasa dibentuk dari 3 kata, yakni multi yang berarti banyak, kultur yang berarti budaya, dan isme yang berarti ajaran. Multikulturalisme bisa dipahami sebagai paham yang mengakui adanya berbagai perbedaan budaya. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi. Yang pertama yaitu kultural teologis. Teori kultural yang cukup populer ialah teori modernisasi, di mana teori ini menambahkan variabel penjelasan lain ke dalam model tingkat pembangunan sosial ekonomi di masyarakat. Menurut teori ini, sejauh mana masyarakat berkembang secara ekonomi yang mempengaruhi adanya nilai-nilai yang dipercayai atau diyakini oleh umat beragama. Yang kedua yaitu institusional, yaitu pengaruh agama yang berlebihan atas institusi negara mengancam suatu kapasitas negara untuk berlaku atau bersikap adil terhadap kelompok minoritas agama ataupun non-agama. Negara yang secara aktif mencampur urusan agama di sisi lain juga tidak bermanfaat bagi toleransi. Yang ketiga yaitu psikologis, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya toleransi. Faktor psikologis mempunyai 3 variabel yang mempengaruhi toleransi. Variabel yang pertama berkaitan dengan kapasitas kognitif, seperti pendidikan dan kecerdasan politik. Semakin tinggi pendidikan dan kecerdasan politik seseorang, maka akan semakin toleran terhadap perbedaan yang ada. Variabel yang kedua yaitu persepsi ancaman. Alasannya karena toleransi dapat dianggap sebagai bentuk pertahanan diri sendiri ataupun kelompok dari ancaman yang ditimbulkan dari kelompok lain. Variabel yang ketiga yaitu berkaitan dengan predisposisi kepribadian. Kemudian, prinsip-prinsip toleransi beragama dalam Al-Quran. Yang pertama, kebebasan beragama, yaitu manusia memiliki hak kebebasan secara alamiah untuk menentukan pilihan dan memeluk suatu agama atau kepercayaan ataupun yang diyakini olehnya. Oleh karena itu, kebebasan beragama erat kaitannya dengan keyakinan hidup dalam memilih suatu agama berserta ajarannya guna mengatur hidupnya sebagai pribadi, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Yang kedua yaitu menghormati eksistensi agama lain. Toleransi pada tataran menghormati eksistensi agama lain dimaksudkan sebagai kesediaan mengakui dan memperluas hak-hak dasar dan kebebasan sipil terhadap orang-orang dan kelompok-kelompok yang berbeda. Yang ketiga yaitu dialog. Segala pembicaraan menyangkut dialog peradaban membutuhkan pengetahuan tentang esensi peradaban. Peradaban tidak hanya terkait dengan kota, sebagaimana yang dimaksudkan secara etimologi dalam kata Latin civitas. Peradaban sebenarnya mencangkup penerapan sebuah pandangan dunia, namun termasuk visi realitas tertentu tentang kolektivitas manusia. Kendala toleransi antar umat beragama. Yang pertama, fanatisme dan radikalisme. Fanatisme yang mengeklaim agamanya sendiri paling benar dan menyalahkan bahkan menyatakan sesat terhadap agama lain.
Jelas sikap tersebut menyebabkan timbulnya gejala sosial, apalagi jika fanatisme dilengkapi dengan radikalisme yang akan memunculkan tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama dan memaksa orang harus berkonversi. Yang kedua, penyebab suatu agama kepada umat agama lain. Para ahli membedakan agama menjadi dua, yaitu agama misi dan non-misi. Agama misi ialah meyakini dan mengemban keharusan untuk mengemban ajaran agama ke seluruh manusia. Agama misi digolongkan menjadi dua agama yang besar, yaitu agama Kristen dengan gerakan yang misionaris dan agama Islam yang dengan gerakan dakwahnya. Yang ketiga yaitu sinkretisme. Sinkretisme merupakan sikap kompromistis atau mencampur adukan akidah dan ibadah antar agama yang disebut dengan toleransi kebablasan, di mana mereka mencampur baurkan antara akidah dan ibadah mereka. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.